Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan untuk channel YouTube Bola Bung Binder. Hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 355.000. Itu dia teman-teman, saya berikan screenshot dari jumlah subscribers channel YouTube Bola Bung Binder. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. Anyway, in this new content yang pertama hari ini ya teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Serie A, pertandingan papan atas atau yang biasa kita kenal dengan istilah big match antara Napoli versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan AC Milan dengan skor 0-1. Kita tahu ini adalah pertandingan yang penting untuk kedua tim karena mereka perlu berada di peringkat nomor 1. Apalagi di pertandingan sebelumnya Inter Milan berhasil menang telak lawan Salernitana dengan skor 5-0, di mana Edin Dzeko mencetak 2 gol dan Lautaro Martinez mencetak 3 gol. Sebelumnya kita tahu bahwa Inter Milan dan juga Napoli yang lebih sering berada di jalur mengejar juara, tapi sekarang kita lihat AC Milan juga punya peluang yang besar untuk menjadi juara musim ini teman-teman. Bagaimana caranya AC Milan bisa menang lawan Napoli? Nah, saya melihat ada taktik dari Stefano Pioli yang membuat para pemain Napoli itu sulit untuk menciptakan peluang sehingga mereka gagal mencetak 1 gol pun di pertandingan ini. Jadi terlihat bahwa taktik dari Pioli ini sangat menentukan untuk AC Milan musim ini teman-teman. Nah, kalau dari Inter Milan kita perhatikan bahwa ini adalah tim yang produktif yang hampir bisa selalu mencetak gol di setiap pertandingan, tapi dari AC Milan yang saya perhatikan bahwa tim ini bermain lebih efisien lagi. Jika tidak perlu menyerang, maka mereka akan lebih banyak fokus di pertahanan atau juga di lini tengah. Karena juga faktanya bahwa AC Milan punya rekor defense yang tidak begitu baik, dan teman-teman bisa melihat itu dari klasemen sementara. Di antara 4 tim yang berada di papan atas yang masih punya peluang untuk menjadi juara, tentu Juventus memang berada di peringkat nomor 4, tapi secara matematis kan mereka masih punya peluang menjadi juara. Kita bisa melihat bahwa AC Milan adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. Maka itu AC Milan tidak sanggup untuk bermain menyerang, karena jika bermain menyerang terlihat para pemain dari tim lawan itu akan mengeksploitasi lini pertahanan dari AC Milan yang memang belum stabil. Apalagi kita tahu Simon Kjaer cedera, dan juga untuk pertandingan ini Romagnoli tidak bisa bermain. Maka itu taktik dari Pioli itu mengandalkan defense dan juga counter attack, dan itu berhasil mereka terapkan di pertandingan ini teman-teman, karena justru di babak kedua ketika para pemain Napoli keluar all out attack, justru serangan balik dari para pemain AC Milan itu terlihat lebih berbahaya. Dan di luar dugaan justru Osimhen di pertandingan ini sulit sekali untuk bergerak teman-teman. Memang Osimhen saja yang mendapatkan peluang yang berbahaya, tapi dari segi-segi pergerakan yang dia lakukan dia selalu bisa ditutup oleh Tomori atau juga oleh Kalulu. Jadi terlihat ada instruksi dari Coach Pioli untuk mengawasi dan mengawal pergerakan dari Osimhen, karena dialah pemain yang sangat amat berbahaya. Insigne juga tidak banyak terlihat di pertandingan ini. Artinya memang para pemain Milan menutup ruang gerak dari 2 pemain yang memang berbahaya. Yes, Osimhen mendapatkan peluang, tapi kan tidak banyak peluangnya dan bukan peluang yang mudah dia dapatkan, sehingga memang dia juga tidak bisa mencetak gol di pertandingan ini. Oke, saya ingin dulu membahas line up dari kedua tim ya teman-teman. Dan yang unik dari pertandingan ini, bahwa sebelum pertandingan ini kita tahu rekor antara Pioli dan juga Spalletti itu diungguli oleh Spalletti, karena sejauh ini di Liga di pertandingan Serie A, tim yang dilatih oleh Spalletti belum pernah kalah lawan tim yang dilatih oleh Pioli. Jadi ini adalah kemenangan Pioli atas Spalletti di pertandingan Liga, dan ini kemenangan yang penting juga. Serta ada satu lagi catatan unik lainnya juga, bahwa Oliver Giroud pertama kali mencetak gol di luar San Siro. Akhirnya dia bisa mencetak gol di pertandingan tandang di Liga, dan untuk sementara ini Oliver Giroud juga merupakan salah satu top scorer dari AC Milan bersama juga dengan Rafael Leao serta Zlatan Ibrahimovic. Jadi perlahan-lahan pemain ini mulai bisa mencetak gol, dan itu sangat penting agar AC Milan tidak hanya bergantung kepada Zlatan Ibrahimovic. Kita tahu juga Zlatan tidak selalu fit di setiap pertandingannya, meskipun dia turun sebagai pemain pengganti di pertandingan ini dan cukup memberikan kontribusi, apalagi pada saat Milan beberapa kali membangun counter attack. Oke, sekarang saya ingin membahas line up dari Napoli dulu ya teman-teman ya. Kenapa saya bersemangat gini ya? Karena ini masih pagi teman-teman. Pagi hari saya membuat konten ini setelah saya begadang untuk kalian yang merupakan
pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya kompetisi Serie A, dan juga tentunya fans dari AC Milan dan juga Napoli. Oke, from Napoli, David Ospina, ada Di Lorenzo, ada Rahmani, ada Koulibaly, ini 2 center back yang tangguh, ada Rui, kemudian di tengah ada Fabian Ruiz, ada Lobotka, kemudian Politano, Zielinski, Insigne, dan juga Osimhen. Dari AC Milan, Rafael Leao, Oliver Giroud, Messias, kemudian Kessie, Tonali, Benacer, Theo Hernandez, Tomori, dan juga Kalulu. Ngeri-ngeri sedap nih ya, duet center back dari AC Milan. Dan juga ada David Calabria sebagai kapten tim. Mignon seperti biasa di posisi penjaga gawang. From the flow of the game, Napoli total menyerang, teman-teman. Dan mereka yang mendapatkan peluang pertama juga itu dari corner yang Rahmani tendangannya off target. Teman-teman bisa mencermati bahwa pergerakan dari para pemain Napoli itu lebih banyak dari sektor wing. Karena mereka juga coba untuk menyibukkan David dan juga Theo agar mereka lebih sibuk bertahan daripada ikut menyerang. Karena juga seperti yang kita ketahui bahwa AC Milan lebih sering membangun serangan dari kedua fullback ini yang juga punya kemampuan memberikan crossing-crossing yang berbahaya, punya kemampuan untuk bisa memberikan key passing. Maka itu permainan Milan lebih terfokus di tengah, di mana Tonali, Benacer, dan juga Kessie yang sesekali ikut mendukung serangan meskipun mereka juga fokus dalam upaya bertahan. Di pertandingan babak pertama terlihat bahwa Milan fully focused in defending. Jadi mereka betul-betul fokus untuk bertahan, mencegah Napoli untuk mencetak gol. Sepertinya Piolini sudah tahu bahwa Napoli akan keluar all out untuk meraih kemenangan, apalagi bermain di kandang sendiri. Dan itu memang yang dilakukan oleh para pemain Napoli, tapi mereka sulit untuk bisa membongkar pertahanan dari AC Milan karena itu dia marking yang ketat bukan saja di pertahanan tapi dimulai dari lini tengah. Maka itu para pemain Napoli lebih cepat memberikan bola kepada Insigne atau juga Osimhen. Osimhen mengandalkan speed, Insigne mengandalkan tekniknya, tapi dua pemain ini sulit untuk melakukan pergerakan karena bukan saja dikawal oleh satu pemain, bisa ada double cover di pertandingan ini. Dan saya kira itu seharusnya penalti ya, Benacer ketika kontak dengan Koulibaly di dalam kotak penalti. Nah, kalau saya melihat sih sepertinya tuh wasit tangannya, peluitnya tuh sudah dekat tuh ke mulutnya, tapi ya ternyata dia tidak memberikan penalti. Dan sebaliknya juga seharusnya Osimhen juga mendapatkan penalti itu. Napoli juga seharusnya mendapatkan penalti ketika dia melakukan cutting inside kan, itu yang biasa dia lakukan kan, bergerak cepat. Kemudian kita lihat bahwa ada challenge ya dari Tomori kepada Osimhen dari belakang. Nah, itu juga ada kontak, saya kira itu juga penalti, tapi ternyata itu juga tidak diberikan penalti. Dan kita melihat di babak pertama tidak banyak peluang dari kedua tim karena Milan lebih fokus untuk bertahan, hanya sesekali menyerang. Tapi terlihat dari kedua tim masalahnya adalah dalam memberikan final pass, karena tidak ada final pass yang akurat yang bisa membuat salah satu pemain menciptakan peluang yang berbahaya atau mengancam gawang dari tim lawan masing-masing. And memasuki babak kedua, nah, saya menunggu apakah Zlatan akan masuk atau tidak. Ternyata Zlatan tidak langsung dimainkan dan hanya beberapa menit babak kedua itu dimulai, Oliver Giroud bisa mencetak gol ya. Kalau menurut saya ini berbau keberuntungan juga karena sebetulnya Calabria itu kan coba shooting. Yang dari free kick itu kemudian ada kemelut, dia sebetulnya shooting. Tapi ya di sanalah ada Oliver Giroud di mana dia memberikan satu sentuhan dengan kakinya dan bisa menjebol gawang dari Ospina. Ya ini gol yang memang dibutuhkan AC Milan, apalagi di menit-menit awal babak kedua. Sekarang tinggal mereka fokus untuk bertahan tapi melakukan quick counter. Nah, Napoli melakukan dua pergantian pemain karena Insigne tidak berkutik, maka Elmas yang masuk, kemudian Politano juga tidak banyak memberikan kontribusi. Onas yang masuk, saya melihat Onas ini pemain yang bagus. Berkali-kali dia menyulitkan Theo Hernandez sehingga Theo tetap fokus dalam upaya bertahan. Dan kita lihat Krunic masuk menggantikan Tonali dan juga Oliver Giroud yang tampaknya cedera ya. Kemudian Rebic masuk. Nah, saya sudah memperkirakan nih ketika Rebic masuk nih counter-counternya akan bisa lebih rapi lagi. Dan memang Osimhen mendapatkan peluang ya mencetak gol, ada sontekan yang diberikan oleh siapa itu Di Lorenzo tapi masih bisa di-save oleh Mignon. Kemudian dia juga melakukan pergerakan cepat tuh, sulit sekali ini pemain untuk dikejar karena mengandalkan speed, tapi Kalulu dan juga Tomori jatuh bangun untuk bisa mengawal dia dan dia shooting masih bisa di-save oleh Mignon. Unas juga tendangannya cukup keras tapi off target, tapi AC Milan berbahaya teman-teman dari counter attack. Kita lihat ada satu proses counter attack yang begitu berbahaya, melibatkan Krunic. Lord Krunic, yes, he played well ketika dia masuk, dia bisa menstabilkan lini tengah. Kessie juga bermain baik. Sebelumnya kita tahu Benacer juga bermain baik. Benacer hampir mencetak gol dari tepi kotak penalti. Jadi para pemain Milan ketika sudah unggul juga coba untuk mencari momen, menciptakan peluang. Dan itu yang saya baru mau jelaskan, bahwa dari satu counter attack yang cepat kita bisa melihat bagaimana akurasi
passing dari para pemain Milan melalui proses counter attack ini memang benar-benar efektif. Bola diberikan dari Krunic kepada Rebic dan Rebic kepada Theo, hampir saja Theo Hernandez mencetak gol. Dan Theo lebih banyak melakukan pergerakan, mengambil resiko melakukan pergerakan ke lini pertahanan tim lawan itu menjelang pertandingan berakhir, karena dia sudah tahu ya sekarang sudah saatnya perlu juga mengeksploitasi pertahanan dari Napoli di mana para pemainnya lebih banyak keluar terlibat ikut menyerang. Nah, ini yang saya katakan tadi, taktik dari Pioli yang bisa berubah-ubah selama 90 menit jalannya pertandingan, dan juga yang bisa berubah-ubah tergantung lawan yang dihadapi AC Milan. Dan hampir juga tuh Salamakers mencetak gol. Lagi-lagi ada peran dari Zlatan memberikan umpan kepada Theo, dan lagi-lagi Theo yang memberikan umpan yang begitu baik, tapi sayang tendangan dari Salamakers off target, jauh melayang di atas mistar gawang. Apa yang bisa kita cermati dari pertandingan ini, bahwa sebuah tim jika memang punya masalah di lini pertahanan perlu dulu fokus untuk bisa membuat lini pertahanan mereka solid agar mencegah para pemain tim lawan yang mengandalkan strategi menyerang itu untuk mencetak gol, membuat mereka frustrasi, kemudian perlahan-lahan membangun counter attack. Bisa saja Milan bermain terbuka di match ini, tapi jika bermain terbuka maka mereka mencari perkara, karena Napoli juga punya penyerang-penyerang yang tajam. Dan terlihat bagaimana taktik dari Pioli ini bisa mengungguli tim yang dilatih oleh Spalletti yang di awal musim tampil konsisten. Napoli juga sudah tersingkir dari Europa League, dan tampaknya tim ini sekarang mulai kesulitan dalam urusan mencetak gol. Inter juga sebelumnya bermain di Napoli, Inter juga menahan Napoli dengan skor draw 1-1 pada saat itu. Dan yang menarik untuk ditunggu nanti bagaimana persaingan antara Inter dan juga AC Milan, karena kalau saya perhatikan bahwa dua tim ini, Inter dan AC Milan, yang punya peluang besar untuk menjadi juara musim ini karena terlihat konsistensi mereka, apalagi di pertandingan-pertandingan besar. Inter memang kalah di Milan Derby, tapi permainan mereka kita tahu bagus sekali di pertandingan itu. Tinggal bagaimana penyerang mereka bisa lebih efektif lagi memanfaatkan peluang-peluang yang mereka peroleh. Good win for AC Milan, dan kita lihat bahwa persaingan di Serie A semakin ketat karena sekarang secara matematis ada 4 tim yang punya peluang juara, tapi bagi saya peluang besar berada di Inter dan juga AC Milan. No hate, only football. Salam sepak bola.